boleh tetap setia kepada Engkau. Kami boleh tetap berjalan di jalan daripada Tuhan, mengingkatkan hati Tuhan. Kami mau serahkan di dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan, selidikilah hati kami pada saat ini. Kalau mungkin ada dosa-dosa dalam kehidupan kami, biarlah darah Yesus yang akan menyucikan kehidupan kami, supaya kami boleh selalu berkenan di hadapan-Mu. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan segala pujian yang sudah dipersembahkan. Biarlah semuanya menjadi menyenangkan akan hati daripada Tuhan. Kami serahkan juga pada saat ini firman-Mu di dalam tangan-Mu yang akan diberitakan. Marilah ya Bapa, Engkau yang sudah memberikan firman ini kepada hamba-Mu, maka Engkau tolong supaya hamba-Mu bisa memberitakan kepada seluruh jemaat apa yang menjadi isi hati daripada Tuhan. Teguhkan firman-Mu dengan kuasa-Mu yang ajaib, teguhkan dengan mujizat-mujizat yang Engkau kerjakan. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan mereka yang tidak bisa hadir, Engkau juga akan memberkatinya. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan saudara duduk. Shalom. Nah, pada kesempatan ini saudara sekalian, saya ajak para saudara untuk kita membuka bersama-sama di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Lukas 22 ayat 3. Ya, sekali lagi saya ajak untuk membuka di dalam kitab Injil Lukas 22 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Dikatakan demikian. Saya baca ayat 24, saudara ayat ganjil. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Ayat 25, silakan. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. 27. Ya. Kamu tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. 29. 30 terakhir bersama-sama, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Nah, saudara sekalian, latar belakang daripada ayat-ayat ini adalah percakapan pada waktu perjamuan malam, ya, di mana Yesus dan murid-muridnya duduk makan bersama untuk memperingati Paskah yang terakhir. Saudara ingat yang lalu, minggu yang lalu saya katakan bahwa Yesus dia merayakan Paskah 3 kali, ya. Dan di dalam Lukas pasal 22, 24 sampai 30, inilah perjamuan malam merayakan Paskah yang terakhir
di mana Yesus dan murid-muridnya duduk makan bersama untuk terakhir kalinya. Jadi perjamuan malam itu merupakan perjamuan perpisahan sebetulnya. Ya, perjamuan malam merupakan perjamuan perpisahan. Sebelum Yesus masuk di dalam penderitaan, sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Dan perjamuan malam juga merupakan suatu tanda peringatan bahwa kematiannya sudah tiba untuk menyelamatkan manusia yang percaya kepadanya. Kematian dengan cara yang khusus dinyatakan di hadapan murid-muridnya, dan kita seringkali memperingatinya di dalam perjamuan yang kudus. Kematian yang dilambangkan dengan roti yang terpecah, yang melambangkan tubuh Yesus yang terpecah oleh karena dosa-dosa kita. Demikian juga darah Yesus yang tercurah itu dilambangkan dengan anggur yang berada di dalam cup yang kita bersama-sama mengikuti di dalam perjamuan kudus. Masalahnya mengapa Yesus harus mati? Ya, untuk menyelamatkan kita. Karena melalui kematiannya sebenarnya Dia mempertemukan kasih Allah. Allah itu adalah kasih. Saudara percaya Allah itu kasih? Ya, Dia adalah Allah yang kasih, yang mengasihi kepada kita semua. Allah yang tidak menginginkan kita binasa di dalam penghukuman Allah yang kekal. Tetapi juga Allah itu adil. Ya, jadi kita harus ingat sifat Allah, Dia kasih, tetapi Dia adil. Kalau adil, saudara sekalian, itu bukan orang yang benar dihukum. Enggak. Adil itu adalah orang yang benar tidak akan mendapat penghukuman. Tetapi adil di dalam pengertian orang yang bersalah, yang melakukan kesalahan, maka dia tidak akan lepas daripada penghukuman. Dan penghukuman manusia yang berdosa hanya satu, apa? Adalah maut, binasa kekal di dalam tasik api yang menyala-nyala. Namun kematian Yesus, kematian yang menyelamatkan kita sekalian, tidak bertentangan dengan kasih daripada Allah, tidak bertentangan dengan keadilan daripada Allah. Melalui kematiannya, maka Ia mempertemukan kasih dan keadilan daripada Allah. Saudara-saudara sekalian, kita melihat bahwa di dalam percakapan perjamuan malam terganggu, saudara sekalian. Ya, oleh karena apa? Oleh karena murid-murid cekcok satu dengan yang lain. Ya, bukan cekcok mengenai makan, bukan cekcok mengenai minum. Cekcoknya mengenai apa? Mengenai gelar siapakah yang terbesar di antara murid-murid Yesus. Siapa yang terbesar di antara para rasul? Karena yang pada saat itu yang berkumpul dalam perjamuan malam adalah para rasul. Seringkali cekcok terjadi ya di antara murid-murid daripada Tuhan, di antara anak-anak Tuhan di dalam gereja daripada Tuhan. Ya, siapa yang terbesar? Saya masih ingat seorang hamba Tuhan, ya, dia mengkritik saudara sekalian akan pendeta lain yang memiliki karunia kesembuhan. Saya tidak usah sebutkan. Ya, dia mengkritik bahwa karunia itu bukan daripada Tuhan. Karunia itu daripada kuasa-kuasa yang lain. Saya berpikir, kenapa hamba Tuhan yang besar ini mengkritik hamba Tuhan yang lain? Menandakan apa?
menandakan bahwa dia yang paling benar ajarannya. Doktrinnya itu yang paling benar. Orang lain itu salah. Orang lain itu tidak benar. Sebab itu dia mengkritik. Dan ini seringkali terjadi, saudara sekalian, di dalam gereja daripada Tuhan. Orang mulai membicarakan siapa yang terbesar, siapa yang nomor satu di dalam gereja Tuhan, siapa yang berkuasa di dalam gereja daripada Tuhan. Ya. Dan saya bisa membayangkan bahwa orang-orang pada saat itu mereka saling membanggakan diri, saling meninggikan dirinya. Aku, ya, aku yang paling tua. Siapa yang paling tua di antara para rasul? Saudara tahu siapa yang paling tua? Pernah tidak kita merenungkan siapa paling tua di antara para rasul? Yaitu Rasul Petrus, Saint Peter, ya, dia yang paling tua. Aku yang paling tua. Aku harus dihormati lebih daripada yang lain. Kata-kataku harus diturut oleh yang lain. Yang lainnya mengatakan pula, aku yang memegang keuangan daripada gereja. Aku yang paling penting di dalam gereja. Ya, orang harus mengikuti aku. Orang yang lain pula mengatakan, saudara sekalian, aku lulusan sekolah Alkitab yang namanya sekolah Alkitab Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus yang menjadi guru, yang menjadi dosen di dalam sekolah Alkitab. Mungkin yang lainnya juga mengatakan apa? Aku yang paling kaya. Ya, gereja tanpa aku bubar, tutup. Betul? Gereja tanpa aku bubar, tutup. Konsep yang salah. Siapa yang menjadi bos dalam gereja? Tuhan. Hah? Tuhan, ya, dia kepala gereja, ya. Saya sudah kasih tahu yang menjadi kepala gereja Tuhan kita Yesus Kristus. Dia memiliki kuasa yang spektakuler, saudara sekalian. Alkitab mengatakan apa? Alkitab mengatakan bahwa dia memiliki kuasa untuk menghidupkan dan mematikan. Ya, jadi Tuhan yang kita sembah punya kuasa untuk menghidupkan kita. Tidak ada yang mustahil, yang sudah mati pun dapat dihidupkan. Tapi jangan lupa bahwa Tuhan juga punya kuasa untuk mencabut nyawa kita. Karena hidup kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Ya, sebab itu kalau kita berdoa setiap hari, mohonlah belas kasihan daripada Tuhan, supaya Tuhan itu memberikan kesehatan. Untuk apa? Bukan hanya untuk kita nikmati, untuk kita melayani Tuhan, ya, untuk kita bisa bersaksi untuk nama daripada Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan punya kuasa. Kalau saudara baca di dalam kitab Samuel, Tuhan punya kuasa untuk mengayakan dan memiskinkan. Dia punya kuasa. Ya, dia bisa membuat orang kaya. Ya, saya mendengar daripada saudara kita, dia katakan di Amerika sekarang ini banyak orang kaya baru muncul. Saya juga terkejut sekalian. Ya, banyak orang kaya baru muncul. Kerjanya cuma apa? Yang pertama, kerjanya mungkin karena malas, betul nggak? Lalu nge-apply IDD, iya, karena malas, ya. Lebih enak kan? Tunjangan pemerintah, nggak usah capek, nggak usah keringat keluar, ya. Yang lainnya menjadi kaya karena apa? Oleh karena dia duduk di depan komputer, cari uang melalui komputer.
komputer bisa menjadi kaya. Cuman saya belum tanya sama yang bersangkutan, gimana orang duduk di depan komputer bisa menjadi kaya, apa yang dilakukan? Saya belum tanya mengenai itu, saudara sekalian. Tapi Tuhan punya kuasa untuk mengayakan, saudara sekalian. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Tapi Dia juga punya kuasa untuk memiskinkan kita. Saya punya teman, orang tuanya punya rumah 10, saudara sekalian. Dia ada di daerah Kudus, ya. Dan anaknya ini, saudara sekalian, teman saya adalah teman main band, ya, band gereja. Ya, seringkali saya pergi ke Kudus untuk berlatih band di gereja. Dia punya, orang tuanya punya pabrik rokok besar. Ya. Tapi kalau Tuhan mau memiskinkan itu gampang nggak, saudara sekalian? Sangat mudah. Ya. Di dalam sekejap mata 10 rumah habis. Tersisa hanya 1 rumah. Dan saya tidak tanya habisnya bagaimana. Tapi yang saya tahu bahwa 10 rumah semuanya habis. Hanya tersisa rumah yang terakhir. Saya ingat apa? Ingat firman Tuhan, bahwa Tuhan itu punya kuasa untuk mengayakan, tapi juga Tuhan punya kuasa untuk membuat kita miskin. Mau kaya mau miskin. Ya, ingat Tuhan punya kuasa melakukan hal itu. Semuanya berada dalam tangan Tuhan. Hebatnya Tuhan kita. Kepala gereja kita ini luar biasa. Tuhan punya kuasa untuk merendahkan, tetapi juga Tuhan punya kuasa untuk meninggikan, untuk memuliakan. Ini kita harus juga ingat. Ya, bagi Tuhan untuk merendahkan orang gampang. Ingat, ya, presiden-presiden yang terguling itu, saudara sekalian, menurut manusia nggak mungkin bisa terguling. Tapi kenyataannya apa? Kalau Tuhan kehendaki terguling, ada jalannya, ada caranya. Karena kuasa di dalam tangan daripada Tuhan. Amin. Biarlah kepala gereja, bos gereja kita. Tapi yang menjadi masalah pada saat itu adalah bahwa murid-murid saling bertengkar, cekcok, saudara sekalian, untuk memperebutkan gelar siapa yang terbesar di antara mereka. Siapa orang yang nomor 1 di antara mereka? Saudara tahu bagaimana Yesus kemudian menyelesaikan pertengkaran ini. Ya, Tuhan kita itu luar biasa. Apa sih yang tidak bisa diselesaikan sama Tuhan kita? Kalau saudara punya masalah, datanglah kepada Tuhan. Pasti ada jalan keluar. Kalau jalan saudara tertutup, maka Tuhan bisa membukakan jalan yang lain. Tuhan kita ini luar biasa. Sebab itu kita harus bersyukur. Ya, Tuhan Yesus mengatakan apa? Menyelesaikan pertengkaran ini, Tuhan Yesus mengatakan 2 hal. Yang pertama mengenai kerajaan dunia. Dikatakan bahwa raja-raja, bangsa-bangsa memerintah rakyat, dan orang-orang menjalankan kuasa atas mereka disebut sebagai pelindung. Jadi kata pelindung, saudara sekalian, itu dikenakan kepada raja-raja, kepada mereka orang yang nomor 1 harus menjadi pelindung. Ya. Mereka harus melaksanakan pemerintahan itu, menjalankan pemerintahan itu untuk kebaikan masyarakat. Ya, jadi raja, siapapun yang memerintah, maka dia harus menjalankan kuasa itu untuk kepentingan daripada mereka yang dipimpin, mereka yang diperintah. Ya.
di dalam gereja pun tidak berbeda. Mereka yang Tuhan tetapkan sebagai pimpinan, sebagai orang yang nomor satu, harus memperhatikan. Dia harus menjalankan kuasa untuk kebaikan seluruh jemaat. Namun, saudara sekalian, apa yang terjadi? Mereka tidak menjalankan kuasa itu untuk kepentingan daripada masyarakat, melainkan yang terjadi sebaliknya. Mereka menjalankan kuasa dengan tangan besi, dengan keras, kejam, dan lalim, dan sewenang-wenang, sehingga yang diperintah itu sangat menderita. Pemerintahan tangan besi, keras, kejam, sewenang-wenang, supaya orang tunduk kepada perintahnya. Tidak boleh ada kata tidak. Ini pemerintahan yang sangat otoriter, ya, tidak disukai di dalam negara, juga di dalam gereja Tuhan. Tidak boleh ada otoriter, ya, tidak boleh sewenang-wenang kita menjalankan kuasa dalam gereja Tuhan. Hal yang kedua itu mengenai kepemimpinan rohani. Yesus menyebut, tetapi kamu tidak demikian. Artinya murid-muridnya tidak boleh bersikap bos sebagai pemimpin rohani di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita tidak boleh memaksa orang lain melakukan sesuatu dengan gaya seorang bos. Teristimewa di dalam kita memberikan tugas, pakailah dengan perkataan yang sopan, tidak bersifat perintah seperti bos terhadap karyawannya, karena gereja itu bukan kantor. Jelas, gereja bukan kantor, gereja bukan negara. Yesus menjelaskan orang yang terbesar walaupun tidak disebut namanya, namun sesuai dengan konteks firman Tuhan. Yang dituju oleh Yesus siapa? Siapa yang dituju oleh Yesus? Ketika Yesus mengatakan kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku 3 kali? Apa maksudnya? Karena Yesus menunjuk kepada Petrus untuk menjadi gembala atas domba-domba daripada Allah. Setelah Yesus naik ke surga, sehingga kita melihat bahwa paus yang pertama, siapa paus yang pertama? Adalah Saint Peter. Ya, dia adalah paus yang pertama. Dan Yesus kemudian memberikan pengajaran kepada semua muridnya, termasuk Petrus, tentang siapa yang terbesar, baik di dalam pelayanan maupun kepemimpinan gereja. Yang pertama, yang terbesar dikatakan harus menjadi yang paling muda. Jadi kalau orang ingin menjadi yang terbesar, orang nomor 1, maka dia harus menjadi junior, orang yang paling muda. Artinya apa? Orang yang paling muda itu kan pupuk bawang. Kenal istilah pupuk bawang? Bau kencur, nggak punya pengalaman. Dan ini menunjuk kepada sebetulnya Rasul Yohanes. Jadi yang tertua adalah Petrus, yang termuda adalah Rasul Yohanes. Yang paling muda, bau kencur, nggak punya pengalaman. Kalau ngomong yang paling muda, oh kamu nggak ada pengalaman, kamu nggak boleh ngomong apa-apa. Yang tua lagi ngomong nih, yang tua, ya selalu dikemukakan yang tua itu lebih dominan daripada yang muda. Ya, sehingga kita mendapatkan pelajaran di sini
bahwa Yohanes, karena dia adalah yang paling muda, dia tidak ambisius untuk menjadi orang nomor satu di gereja. Yohanes berdiam. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus, siapa yang terbesar? Yang terbesar adalah orang yang tidak ambisius, orang yang tidak memiliki keinginan menggebu-gebu untuk menjadi orang nomor satu di gereja. Nah, orang yang terbesar adalah mereka yang melayani, mereka yang memimpin gereja, tidak ambisius. Ya, kita melihat hal yang kedua, saudara sekalian. Menjadi orang yang muda mempunyai pengertian rendah hati. Bagaimana orang yang menjadi pemimpin, saudara sekalian, harus berlaku seperti orang yang muda, merendahkan diri. Orang bisa merendahkan diri oleh karena apa? Memiliki kerendahan hati. Kalau orang nggak punya kerendahan hati, maka dia tidak akan bisa, saudara sekalian, merendahkan diri menjadi yang paling muda, merendahkan diri kepada yang lain, merendahkan diri, saudara sekalian, bisa menghargai orang lain, walaupun dia memiliki kedudukan yang tinggi, tapi bisa menghargai, baik yang muda, baik yang tua, bisa dihargai. Bisa menghargai mereka yang memiliki kemampuan yang berada di bawahnya maupun kemampuan yang berada di atasnya. Kemampuan di dalam pengertian, saudara sekalian, kekayaan. Kemampuan di dalam pengertian pendidikan. Kemampuan di dalam pengertian skill. Yang ketiga, orang yang rendah hati itu tidak sombong. Saya ingatkan, jangan ada di antara orang-orang yang melayani Tuhan dia menjadi sombong oleh karena punya kemampuan lebih daripada orang lain. Tuhan tidak berkenan. Tuhan benci kesombongan, tapi Tuhan cinta mereka yang memiliki kerendahan hati. Dan dikatakan di dalam Mazmur 22 ayat 26, Mazmur 37 ayat 11, Mazmur 149 ayat yang keempat, Tuhan akan memahkotai dengan berkat. Tuhan akan memberkati berlimpah-limpah, memahkotai dengan keselamatan ketika menderita, ketika mengalami kesesakan, ketika menghadapi bahaya. Percaya bahwa Tuhan itu akan memberkati orang-orang yang memiliki kerendahan hati. Percaya? Amin. Ya, jadi kita harus memiliki kerendahan hati, bisa menghargai yang lain. Hal yang kedua yang menarik dikatakan, bukan hanya menjadi yang muda, tetapi harus dia merendahkan diri sebagai pelayan. Artinya apa? Ya, yang lebih besar itu bukan oleh karena dia dilayani, tetapi yang lebih besar itu melayani. Dan Yesus mengatakan, siapa yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? Kira-kira siapa yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? Melayani. Ya. Bukankah yang duduk makan karena dia punya duit pergi ke restoran untuk dilayani? Coba kalau orang nggak punya duit pergi ke restoran, siapa yang mau melayani, saudara sekalian? Hah? Malah diusir ya, ya, karena nggak punya duit. Namun di dalam gereja, maka Tuhan mengatakan apa? Tuhan mengatakan, walaupun dia memiliki kekayaan sekalipun, tidak bisa berharap dilayani, karena ini institusi yang sifatnya rohani. Jadi jangan kita bergereja, tapi kita ingin dilayani sama orang lain.
Ya, sampai ada orang katakan, wah kalau gereja ini nggak ada saya. Ya, seringkali saya dengar perkataan demikian, gereja bisa bubar. Bisa bubar gereja? Kalau bosnya nggak ada. Siapa bos kita? Tuhan. Tuhan Yesus. Kalau bosnya nggak ada, hadiratnya nggak ada di tempat ini lagi. Kita tidak melihat ada kuasa yang menjamah kita, yang memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang kita hadapi. Gereja bisa tutup. Makanya di Eropa kalau kita melihat banyak gereja menjadi museum. Kenapa? Oleh karena hadirat Tuhan sudah tidak ada di dalam tempat. Jadi kalau hadiratnya Tuhan sudah tidak ada, bosnya tidak ada di tempat itu lagi, gereja bisa menjadi museum, bisa menjadi tutup. Satu contoh, saya sering melihat video Pastor Andi, ya, Andi Simon. Orang lain itu anti, saudara sekalian. Ya, dia mengatakan bahwa pastor ini punya kuasa dari setan. Bahkan Andi ngomong gitu loh, saudara sekalian. Ya, tapi saya lihat nggak demikian. Di dalam hati saya merasakan bahwa inilah seorang hamba Tuhan yang memiliki karunia yang Tuhan karuniakan kepada dia, yang orang lain nggak punya. Ya. Mungkin orang lain karunianya khotbah, saudara sekalian. Mungkin orang lain karunianya nubuat. Mungkin yang lain karunianya berbahasa lidah. Tetapi pastor ini Tuhan berikan karunia untuk membuat mukjizat. Antara lain menyembuhkan yang sakit. Dan kalau kita melihat, saudara sekalian, di video-videonya, itu banyak orang dari segala tempat di Indonesia datang untuk minta doa. Jadi kembali lagi, kenapa gereja itu bisa dipenuh sesaki oleh pengunjung kalau hadirat Tuhan itu ada di sini? Kalau ada lawatan Tuhan di tempat ini, pasti orang akan berbondong-bondong, saudara sekalian. Oleh karena itu saya anjurkan, marilah kita bangun mezbah doa. Jangan bosan kita itu berdoa, karena kekuatan daripada gereja adalah di dalam doa. Saudara percaya nggak? Seringkali kalau saya mempersiapkan firman itu tidak mudah, saudara sekalian. Ya, orang lain katakan, pendeta ini nggak ada kerjanya. Saya cuma istirahat itu cuma hari Senin. Kalau saudara percaya, Selasa tanyakan istri. Saya sudah mulai bergumul untuk mencari apa yang Tuhan ingin saya sampaikan. Ya, Selasa dan Rabu terus saya bergumul. Setelah mendapatkan, mulai hari Kamis saya susun apa yang Tuhan katakan kepada saya. Satu hari, Selasa, Rabu belum ketemu, saudara sekalian. Wah, saya panik. Apa yang mesti saya sampaikan? Luar biasa panik. Terus kemudian saya hanya berdoa, kalau Roh Kudus ada di dalam diriku, biarlah Tuhan Allah yang saya sembah itu akan memberikan inspirasi di dalam pikiran dan hatiku. Dan saudara tahu, hari Kamis itu juga di dalam waktu setengah hari saya menyelesaikan sebuah khotbah dari Tuhan. Beberapa kali saya menemukan jalan buntuhan, saya hanya minta supaya Tuhan tolong, dan Tuhan itu tolong. Ya. Kalau gereja, saudara sekalian, tidak ada hadirat Tuhan, tidak ada kuasa Tuhan, gereja itu akan mengalami kemunduran yang hebat, bahkan bisa tutup. Tanpa hadirat Tuhan, gereja tidak akan bisa maju, saudara sekalian. Ia yang berdiam
di dalam rumahnya, di dalam hati kita lebih besar dari segala sesuatu, daripada segala ciptaannya. Terakhir, saudara sekalian, kemudian Yesus menyebutkan siapa yang terbesar. Yesus tidak hanya menyebutkan yang terbesar itu yang tidak ambisius. Yesus tidak menyebutkan yang terbesar itu punya kerendahan hati. Tapi Yesus menekankan yang terbesar adalah yang melayani. Bukan dilayani orang, tapi yang mau melayani sesama, mau melawat yang sakit, mau mendoakan yang sakit, mau untuk mencari jiwa-jiwa yang sudah jauh daripada Tuhan, yang belum mengenal kepada Tuhan. Itu yang terbesar. Dan Yesus memberikan contoh melayani kepada kita. Di dalam Matius 20 ayat yang ke-28, ayat yang terakhir, ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, titik dulu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani. Siapa anak manusia itu? Yesus. Dia adalah Allah. Tapi dia datang bukan untuk dilayani. Kalau dia dilayani, mestinya itu pantas nggak? Pantas nggak? Kita kerja di satu perusahaan, ada bos, lalu kemudian bos mengatakan, sekarang kamu ambilkan saya minum, buatkan kopi, buat nggak? Buat nggak kalau bos katakan gitu? Buat kan? Itu pantas, karena dia atasan kita. Tapi dikatakan dalam Matius berapa itu? Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani. Terus kita lanjutkan 1, 2, 3. Melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia datang untuk apa? Untuk melayani, untuk mencuci kaki murid-murid. Saya pikir kenapa ya Yesus memberikan contoh mencuci kaki murid-murid? Karena dia memberikan contoh apa itu melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu sama dengan melayani sesama. Melayani sesama berarti kita sudah melayani Tuhan. Mari kita membuat, saudara sekalian, gereja ini untuk kita boleh saling melayani satu dengan yang lain. Saudara mau menjadi yang terbesar? Yesus katakan orang yang terbesar, yang pertama, jangan punya ambisi apa-apa. Ya, Tuhan yang menetapkan kita menjadi anggota tubuh Kristus. Di mana Tuhan tetapkan? Puji Tuhan. Ya, ada orang, saudara sekalian, dia katakan apa? Dia katakan kepada pimpinan gereja setempat, saya mau nyetrekin lampu gereja. Padahal orang ini adalah orang profesor, saudara sekalian, orang yang pintar sekali. Tapi dia katakan, apa yang bisa saya lakukan? Saya hanya bisa nyetrekin lampu gereja. Itu pelayanan? Pelayanan. Saya punya skill menyanyi, layanilah dengan skill itu. Saya punya skill untuk memimpin, untuk berkhotbah, lakukan. Tapi yang tidak boleh diingat, yang tidak boleh tidak diingat adalah melayani sesama kita yang membutuhkan pertolongan. Mungkin ada yang sakit, doakan. Masa doa aja nggak bisa? Ya sudah ikut Tuhan tuh berapa lama, masa doa nggak bisa? Bisa doa? Bisa? Kalau ada yang sakit, coba deketi, doakan.
Ada susah, berikan penghiburan, berikan kekuatan, dan berikan mungkin ada jalan keluar untuk menyelesaikan persoalannya. Ya. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Siapa yang terbesar menurut Yesus, yang tidak ambisius, yang punya kerendahan hati dan punya jiwa untuk melayani sesama. Amin. Mau menjadi orang terbesar? Amin. Ya, bukan untuk dilayani, tapi layanilah sesama kita. Amin. Mari kita